Ya pemirsa, duel carok alias pertarungan dengan senjata tajam tewaskan 4 orang pelaku di Bangkalan, Madura pemirsa. Duel fatal tersebut diduga dipicu oleh konflik sepele yaitu lampu sepeda motor yang menyilaukan peserta tahlilan. Ya enggak, saya akan kenal. Masa cuma negor enggak boleh bilang. Waktu saya enggak lawan cuma megang kilurnya itu takut kebacokan ke saya itu. Saya pegang terus sampai berapa menit itu lama juga Pak, kan takut itu kena ke saya. Hasan sama Wardi itu menghabisi 4 lawannya. Matanjar, Materdam, Nahjeri, dan juga Hafid. Carok ini cuma berlangsung selama 1 menit. Matanjar sama Materdam itu terluka dengan sangat parah. Di bagian leher dari dekat telinga sampai ke tangan. Setelah duel maut ini terjadi dengan 4 orang kehilangan nyawa mereka, Hasan sama Wardi melarikan diri. Dan baru keesokan harinya mereka ditangkap. Apakah mempertahankan harga diri dan kehormatan sepadan dengan mempertaruhkan nyawa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Semoga dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusannya. Carok. Apa yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata carok? Jumat 12 Januari tahun 2024 lalu, terjadi sebuah tragedi maut di Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan, Madura. Tragedi yang sangat menyita perhatian masyarakat ini dikenal dengan nama carok, sebuah warisan dari budaya Madura. Tapi, dalam satu tragedi mengerikan, 4 nyawa melayang dan membuat banyak orang bertanya-tanya, apa itu sebenarnya carok dan apa yang terjadi dalam kasus satu ini. Ini ceritanya lumayan panjang ya. Gue udah merangkum kasusnya untuk kalian, jadi kita akan bahas langsung aja bersama-sama malam ini. Carok ini kayak tadi gue bilang sebelumnya adalah sebuah warisan budaya yang pastinya cukup familiar untuk kalian yang mengenal budaya Madura. Carok itu pada dasarnya coy adalah salah satu jalan akhir kalau misalkan kalian tuh punya problem sama seseorang, ujung jalan dari sebuah permasalahan. Nah, apa sebenarnya yang bikin orang-orang mempertimbangkan carok sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah? Di Madura itu sebenarnya banyak banget alasannya coy. Bisa karena perselisihan tentang agama, harta, kehormatan keluarga, dan banyak banget lainnya. Tapi carok ini sendiri sebenarnya tuh ada prosedurnya tuh. Jadi nggak bisa asal-asal ngajak orang main carok aja gitu. At least dengan seiringnya berkembangnya zaman, ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan sebelum akhirnya memang cuma carok nih, pilihan yang paling terakhir. Jadi kalau misalkan ada 2 orang nih berseteru, mereka tuh pertama harus tetap kayak pertemuan kedua belah pihak untuk mencoba menyelesaikan dengan cara kekeluargaan. Kalau misalkan masih belum ketemu titik terang akhirnya, harus dibantu oleh aparat-aparat penegak hukum. Jadi kalau misalkan aparat-aparat hukum sudah terlibat, keluarga-keluarga sudah mencoba untuk mediasi, atau tetangga-tetangganya masih juga tidak menemukan titik terang, nggak ada penyelesaian dari masalah, mereka baru ujungnya carok akan dilakukan. Dan carok ini pun juga memiliki persyaratan-persyaratan kayak misalnya kayak harus dilaksanakan sama orang-orang tertentu, disaksikan oleh kepala adat, atau kayak orang terkemuka. Ada aturan-aturannya. Walaupun dengan banyaknya persyaratan dan juga kayak step by stepnya nih, sampai orang akhirnya masih boleh melakukan carok. Saat ini dari yang gue baca-baca dan gue dengar dari teman-teman gue yang orang Madura ya, kebanyakan generasi muda Madura itu udah nggak mengendorse atau mengokekan budaya carok. Banyak orang Madura yang udah tidak melestarikan budaya carok. Cuma kalau misalkan ada dari kalian orang Madura nih, apa pendapat kalian tentang budaya carok ini? Boleh banget nih kalian tulis di kolom komentar, biar gua sama temen-temen yang lainnya nonton bisa baca juga. Sekarang kita bahas kasusnya yang terjadi pada 12 Januari 2024 kemarin. Jadi sekitar jam 7 malam nih, ada satu laki-laki namanya Hasan. Dia adalah seorang pria berumur 39 tahun yang pada saat itu lagi berdiri di sebuah tepi jalan, tepatnya di tepi jalan Jukong, Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi. Nih, pada saat itu, dia tuh hendak berangkat untuk tahlilan. Nah, diceritakan bahwa pada saat itu, dia duduk di sebuah pos ronda yang lagi sepi.
Pas itu tiba-tiba melintas satu motor yang dikendarai oleh dua orang, Matanjar sama Materdam. Nah, Matanjar sama Materdam ini katanya adalah kakak beradik. Mereka berdua lagi naik motor melewati jalan untuk menuju ke pantai yang akan menambak ikan. Nah, menurut kronologi dari pihak berwajib, motor yang lagi dikendarai sama kakak beradik ini itu sedikit ngebut. Nggak cuma mereka ngebut, tapi mereka juga menyalakan lampu yang sangat-sangat menyorot. Dan karena lampunya itu terang banget sampai pas mereka datang, lampu itu tuh menyerot ke mukanya Hasan. Dan Hasan pun kayak kaget. Hasan pun menegur Materdam dan Matanjar. Tapi karena emang Hasan pada saat itu sendiri coy, nggak ada yang tahu nih, dia tuh negurnya kayak apa. Ada dua versi yang berbeda. Ada orang-orang yang bilang bahwa dia tuh negurnya kayak cuma saying hello gitu, menegur, menyapa begitu. Tapi ada juga yang bilang bahwa dia itu menegur seperti kayak bilang sama orang-orang ini bahwa lampu mereka itu sedikit mengganggu dan mungkin juga berbahaya. Tapi juga ada beberapa source coy yang bilang bahwa Hasan ini kalau ngomong tuh emang tegas, dan juga dia seseorang yang lumayan keras gitu. Nggak tahu dalam arti kerasnya apa, atau mungkin dia disiplin, atau dia memang intonasinya keras, atau memang dia itu tegas aja gitu. Tapi orang-orang sekitar bilang bahwa si Hasan ini memang bukan orang yang kayak terlalu halus gitu. Tapi dia ini sebagai pribadi yang cukup ramah. Awal mulanya gini, Pak. Saya kan mau pergi tahlilan itu. Terus janjiannya itu sebelum habis maghrib sudah ada ditunggu sama teman katanya Pak di Yukorong, mau ditunggu ketemuan di sana. Terus saya nunggu sekitar 1 menitan lah gitu. Tiba-tiba ada orang berkendara itu Pak, kendaraan motor itu laju dari dalam gitu. Kan tanpa sengaja ditengok gitu. Ditengok siapa, pikiran itu yang bawa motor kencang kayak gitu. Sampai apa itu lampunya itu kena mata gitu. Terus saya nanya, bahasa Maduranya gitu, gini Pak, demak Kak gitu, saya nanya gitu. Yang artinya? Mau kemana Kak? Mau gitu. kemana? Ya. Oke. Binyak tanyaan kok nanya-nanya katanya itu. Mau apa katanya? Ya enggak, saya akan kenal. Masa cuma negor enggak boleh bilang gitu. Yang jelas karena peneguran ini, apapun yang dikatakan sama Hasan itu membuat motor dari kakak beradik ini berhenti. Matanjar lalu turun dan menghampiri Hasan. Melalui perdebatan ini terjadilah cekcok. Bahkan Matanjar dikatakan sampai memukul Hasan, dan Hasan ini dipukul nggak cuma sekali coy, tapi sampai 3 kali. Dan pas Hasan dipukul itu, ya tentu dia tuh nggak terima, dia marah dan dia bertanya, kenapa Anda memukul saya? Emang salah saya apa? Nah pas ditanya kayak gitu, malah salah satu dari mereka berdua ini, si kakak adik ini, mengeluarkan celurit dan menunjukkan bahwa mereka siap untuk berduel. Dan dari situ Hasan basically ditantang untuk duel carok. Ada yang bilang bahwa Hasan ditantang kayak, ayo kamu pulang, ambil celurit kamu, kita carok. Dan ada versi lain yang bilang bahwa Hasan yang ngomong sama mereka kayak, oke, kalau kalian udah bawa celurit, tunggu di sini. Saya akan pulang ambil celurit saya, nanti kita carok. Saya tunggu di sini, kalau berani kamu pulang bawa oke lah kalau gitu, tunggu di sini, saya bilang gitu. Saya pulang ketemu di jalan sama dia. Oke. Itu. Ketemu di jalan, dia negor saya. Mau kemana Abi? Kok laju bawa motor? Saya dipukul orang, ayo pulang ya gitu. Saya ngomong sama adik saya ini. Terus enggak pikir panjang, dia langsung mutar Pak. Mutar, nyampe ke rumah, sampai halaman rumah. Saya langsung masuk ke kamar itu. Memang kebetulan di sana memang saya udah ada gitu, memang udah biasa di Madura kan memang gitu Pak. Ya saya ngambil 2, satunya dikasih sama adik saya ini. Terus ada orang tua saya yang nanya, mau kemana? Kok bawa itu celurit? Seporan ini saya yang itu, Pak Ami. Saya Ini ibu. ini Umi. Oh, Ibu. ya. Ibu. Udah jangan pergi kamu. Doain saya. Aku ada masalah, mau berangkat bilang gitu. Terus langsung berangkat sama ini. Ada 2 versi ini yang memiliki outcome yang sama, yang jelas Hasan pulang untuk mengambil celuritnya. Nah, di perjalanan Hasan pulang coy, dia tuh ketemu sama salah satu saudaranya, Mohwardi.
Mawardi ini adalah seseorang pria berusia 30 tahun yang diceritakan sama Hasan apa yang sedang terjadi gitu. Pertikaian antara dia dan dua Mat Brothers tadi. Wardi mendengar cerita saudaranya, mungkin dia jadi ikut panas ya, dan dia memutuskan untuk membantu Hasan. Nah, pas Hasan pulang sampai rumah, dia tuh ketemu sama ibunya. Ibunya tuh sempat nanya coy, kayak, mau kemana? Kok bawa celurit? Dan Hasan hanya membalas, doain saya, aku ada masalah, mau berangkat. Saat itu sang ibu itu sempat memegang tubuhnya si Hasan dan mencoba agar si Hasan ini nggak pergi coy dari rumah. Karena mungkin ibunya juga udah punya perasaan-perasaan gak enak gitu. Bayangin coy, ibunya Hasan ini sempat memegang Hasan dan bilang kayak, udah jangan pergi, diam aja di sini. Tapi Hasan ini udah terlanjur emosi coy, dan dia kayak mungkin di kepalanya masih terbayang-bayang gitu apa yang barusan terjadi sama Matt Brothers ini. Akhirnya si Hasan hanya mencium tangan ibunya dan minta didoakan. Dan Hasan pun akhirnya pergi berboncengan sama saudaranya, adiknya si Wardi tadi, untuk menuju ke lokasi. Sesampainya di lokasi, ternyata nggak cuma ada Materdam sama Matanjar, tapi ada 10 orang. However, yang memutuskan untuk berduel itu cuma 5 orang. Jadi 2 lawan 5. Kalau misalkan kalian nggak pernah dengar berita ini sebelumnya, atau belum sempat baca-baca tentang berita ini, mungkin kalian akan berpikir, ya ampun, gimana ya caranya orang bisa 2 lawan 5? Tentunya pasti si Hasan sama Wardi itu bakalan kalah. Tapi kasus ini kayak penuh plot twist nih coy, dari duel carok yang sangat-sangat intens ini. Hasan sama Wardi itu menghabisi 4 lawannya, Matanjar, Materdam, Nahjeri, dan juga Hafid. Sementara satu orangnya yang sebenarnya ikut di dalam carok itu masih selamat dan disuruh pulang agar dia juga tidak menjadi korban. Carok ini cuma berlangsung selama 1 menit. Matanjar sama Materdam itu terluka dengan sangat parah di bagian leher dari dekat telinga sampai ke tangan. Sedangkan Hasan sama Wardi itu tidak terluka sama sekali. Setelah duel maut ini terjadi dengan 4 orang kehilangan nyawa mereka, Hasan sama Wardi melarikan diri. Dan baru keesokan harinya, mereka ditangkap. Hey coy, gue rasa ini yang membuat kasus ini buat banyak orang terheran-heran gitu. Gimana caranya Hasan sama Wardi bisa selamat melawan 5 orang? Dan kalau misalkan kalian berpikir bahwa mereka mungkin emang lebih skillful aja gitu, mungkin mereka juga nggak sepadan sama 5 orang yang dilawan. Kalian mesti tahu bahwa 5 orang yang dilawan ini adalah pendekar-pendekar silat. Diketahui bahwa Materdam sama Matanjar itu terkenal sebagai pendekar silat tersohor di kampung mereka. Bahkan salah satu yang selamat, kalau kalian ingat itu tadi, juga adalah murid silat mereka. Ada beberapa tambahan informasi sebelum kita tutup video ini. Pertama adalah diketahui juga bahwa ternyata ini bukan pertama kalinya Hasan ketemu sama Matanjar. Sebelumnya Hasan ini emang udah kenal sama Matanjar. Bahkan mereka tuh pernah bermain voli bersama, dan pada saat itu Hasan tuh sempat ditampar sama Matanjar, tapi Hasan diam, tidak melawan. Nggak hanya itu, adiknya Hasan, Wardi, itu juga disebut sempat memiliki masalah sama Materdam. Dan informasi tambahan terakhir, jadi masyarakat yang mendengar tentang kasus ini tuh banyak banget yang memiliki teori kan. Salah satu yang cukup populer adalah banyak banget orang yang percaya bahwa mungkin Hasan ini memiliki ilmu khusus atau semacam ilmu kebal yang bikin dia tidak bisa terluka. Emang dia itu sama sekali nggak terluka nih coy. Dia selamat, dia bener-bener nggak tergores sama sekali. Tapi pertanyaan atau dugaan ini ditepis oleh Hasan yang bilang bahwa nggak kok, dia sama sekali nggak punya ilmu kebal. Dia nggak punya ilmu melebihi orang-orang lainnya. Dia hanya pernah mempelajari silat saat dia berada di Kalimantan. Dan untuk menutup kasus ini, tetap aja coy, walaupun banyak orang yang mendebatkan gitu, siapa yang sebenarnya yang memulai permasalahan ini, apakah mestinya Hasan dihukum atau sebenarnya kan ini jatuhnya adalah sebuah duel kultural gitu, yang juga mendapat konsen dari dua belah pihak. Tetap aja ini terjadi di Indonesia yang merupakan negara hukum. Dan baik Hasan maupun adiknya Wardi terancam hukuman penjara seumur hidup. Itu tadi adalah sebuah rangkuman dari kasus carok yang terjadi di Madura. Gua pribadi tertarik banget untuk mendengar pendapat kalian tentang kasus ini.
atau misalkan kalian tahu detail-detail yang lainnya yang mungkin kalian dengar dengan perkembangan kasus ini, kalau misalkan kalian ada tambahan ataupun perubahan informasi, gua akan tambahkan di sesi komentar. Gua akan pin di bawah atau kalian boleh banget nih menambahkan juga. Terima kasih untuk teman-teman yang menonton video ini. Ini sangat menarik dan cukup panas ya untuk didebatkan gitu. Gua pun sebenarnya punya banyak pertanyaan dan gua tentunya menunggu banget nih komentar-komentar dari kalian, terutama untuk kalian yang berdarah Madura. Apa pandangan kalian tentang tradisi Carok ini, dan untuk semuanya apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini? Coba komentar di bawah. Sekalipun gua tungguin request-request kalian untuk video-video selanjutnya. Dan juga jangan lupa subscribe, karena gue nggak sabar untuk ketemu kalian lagi. Gue Armando, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.